kayak gitu sih. Ini kita akan mau sambil kita menuju di sana, sangat menarik teman-teman. Jangan lupa lihat. Halo teman-teman, saat ini kita sudah ada di mobil bersama salah satu anggota tim saya, yaitu Jessie. Halo Jessie. Jadi kita menaiki mobilnya Patricia. Halo guys, saya sedang di perjalanan menuju BMKG di Kediri. Ini teman saya, satu mobil. Halo David. Halo. Halo teman-teman. Halo. Sekarang kita sudah sampai di BMKG Kediri. Jadi kita akan mulai mempelajari alat-alat apa saja yang dipakai untuk melihat seperti BMKG biasanya. Sama Pak Anas. Iya, adik-adik sekalian. Pagi. Pagi, Pak. Pagi. Sekarang kita ada di taman ya, sebuah taman yang namanya Taman Alat. Taman Alat Klimatologi. Kenapa namanya Taman Alat? Karena taman ini dipakai untuk menempatkan alat-alat klimatologi. Nah, alat-alat klimatologi itu fungsinya untuk mengukur cuaca atau mengukur unsur cuaca dan unsur iklim yang kaitannya dengan pengamatan klimatologi atau pengamatan cuaca. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan satu persatu ya. Nanti mungkin bisa diambil pelajarannya. Kalau ada yang ditanyakan, mungkin silakan ditanya. Sip ya? Nah, kemana dulu alatnya ada banyak sini. Oh. Tanggal gini. Mantap tuh. Nah, ini alat pertama kita. Ini namanya ARWS. Jadi ada tulisannya di sini ya. ARWS. Jadi ARWS ini kepanjangannya Automatic Rainwater Sampler. Automatic Rainwater Sampler, di mana alat ini digunakan untuk mengambil sampel air hujan. Jadi ketika ada hujan turun, hujan mengenai sensor ini, dia akan terbuka. Nanti air hujan akan masuk dan akan ditampung ke penampungan di bawah. Setiap seminggu sekali atau setiap hari Senin ya, kita akan ambil sampel airnya dan kita akan cek bagaimana kandungan dari air hujan itu. Apakah air hujannya asam? Sangkar. Nah, itu ada namanya sangkar meteorologi. Pak, yang di dalam ini apa, Pak? Nah, Sangkar burung. sangkar meteorologi ini apa? Ini alat yang digunakan untuk menempatkan alat-alat meteorologi. Khususnya kalau di stasiun ini dia ada 4 termometer. Ada termometer maksimum ada tulisannya. Ini untuk mengukur suhu paling panas dalam sehari. Jadi dalam sehari itu paling panas itu berapa sih cuacanya itu? Nah, itu diukur dengan alat ini. Kemudian termometer suhu minimum. Nah, ini untuk mengukur suhu paling dingin dalam sehari. Jadi malam tadi itu suhunya paling dingin berapa sih? Itu diukur pakai alat ini. Nah, ini ada termometer bola kering dan termometer bola basah. Makanya ada airnya dia di sini. Ada sumbu dan ada airnya. Nah, kedua alat ini digunakan untuk mengukur kelembaban udara. Unik ya? What? Ini namanya adalah panci penguapan. Panci penguapan. Panci penguapan. Jadi kenapa namanya panci penguapan? Ya sesuai dengan namanya ya, dia dipakai untuk mengukur penguapan air. Penguapan air. Apa sih penguapan air itu? Adalah proses perubahan air menjadi uap air. Jadi airnya itu nanti dia makin lama makin sedikit. Karena dia berubah menjadi uap, dia menguap, menghilang. Nah, berapa banyak air yang menghilang dalam proses penguapan itu diukur dengan alat ini. Namanya panci. Jadi kita baca alat ini, kita ukur setiap 3 kali sehari, pagi, siang, dan sore. Misalkan pagi ya, itu ketinggian air kan segini ya, sekian. Nanti siang kan
kalau nggak ada hujan kan airnya turun ya, karena menghilang airnya. Nah, penurunan air itu nanti akan kita ukur berapa sih turunnya, berkurangnya berapa sih air ini. Nah, itulah nilai dari penguapan. Kita ukurnya dengan ini. Di sini ada kayak penggaris ya, kalau teman-teman lihat. Penggaris. Nah, kita akan putar-putar seperti ini supaya yang bagian yang runcing ini dia tepat di permukaan air. Nanti kalau dia menguap, airnya akan turun, dia akan muncul begini, terus kita putar lagi. Kita putar lagi supaya dia pas di permukaan air. Nanti kita baca. Hasil pembacaan yang pagi nanti dikurangi sama yang siang. Itulah nilai dari penguapan. Nah, muter-muter ini namanya cup counter anemometer. Berarti sudah tahu dong alat-alatnya yang dipakai di sini untuk membuat informasi iklim itu apa saja. Sudah ya? Kalau masih ada yang mau ditanya, boleh nanti kita diskusi sedikit ya. Jadi sekarang saya akan sampaikan sedikit saja perkenalan terkait apa saja istilah, bagaimana kita bekerja di kantor stasiun klimatologi Nusa Tenggara. Oke, next. Nah, jadi adik-adik sudah tahu dong ya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika itu dia ada 3 bidangnya. Ada meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Nah, kalau di sini tadi stasiun apa namanya? Klimatologi. Jadi stasiun meteorologi di Nusa Tenggara Barat ini ada di Bandara Lombok, ada di Sumbawa di dekat bandaranya, ada juga di Bima di dekat bandara. Kemudian stasiun geofisikanya ada di Mataram di eks bandara. Ya. Jadi apa bedanya meteorologi, klimatologi, dan geofisika? Kira-kira adik-adik sudah ada yang tahu belum atau pernah dengar nih apa bedanya? Coba, boleh? Langsung aja kita sedikit kan, jadi kita bisa dengar suara teman-teman kita ya. Ya. Klimatologi yang buat iklim, kalau meteorologi buat cuaca, geofisikanya buat Betul sekali. Ada siapa namanya? Jessica. Wah, sudah jago ya teman-teman ternyata. Betul. Jadi kalau meteorologi itu dia informasinya terkait cuaca. Kalau klimatologi informasinya tentang iklim. Kalau geofisika tentang gempa. Siapa yang tadi pagi dini hari merasakan gempa? Rasa ya? Saya. Betul ya. Jadi tadi malam itu ternyata gempanya pusatnya ada di selatan Kalimantan Selatan dengan magnitudo 7,4, tapi tidak berpotensi tsunami. Oke ya, sudah jelas ya? Lanjut. Nah, jadi ini ya lengkapnya. Kalau meteorologi itu ilmu yang mempelajari tentang cuaca, sedangkan klimatologi mempelajari tentang iklim atau musim, kemudian geofisika tentang gempa bumi dari ilmu fisika ya, sifat alam fisika. Nah, tadi meteorologi cuaca, klimatologi iklim. Jadi apa sih bedanya cuaca dan iklim itu? Kira-kira apa yang membedakan cuaca dan iklim?